Perkenalkan, nama saya Dina Meza Farani dengan NIM 211010501286. Perkenalkan, nama saya Ola Gilvani dengan NIM 21100105000523. Perkenalkan, nama saya Afifa dengan nomor NIM 211010501751. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 atau disebut dengan Undang-Undang BPHTB, memberikan pengertian mengenai BPHTB yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut dengan pajak. Jadi BPHTB adalah sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksudkan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang mana hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak atas tanah. Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud ialah 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, 3. Hak guna bangunan, 4. Hak pakai, 5. Hak sewa, 6. Hak membuka tanah, 7. Hak memungut hasil hutan, dan 8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Objek dan subjek pajak BPHTB. Objek BPHTB. Dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimana perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi 1. Pemindahan hak karena A. Jual beli, B. Tukar menukar, C. Hibah, D. Waris, E. Memasukkan dalam perseroan, F. Menunjukkan pembeli dalam lelang, G. Melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, H. Menggabungkan usaha, I. Hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena A. Kelanjutan pelepasan hak, dan B. Di luar pelepasan hak. Sedangkan jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB seperti 1. Untuk kepentingan umum, contohnya bangunan bersejarah, tempat ibadah, atau tanah wakaf. Yang kedua, ada pengelolaan flora dan fauna, contohnya suaka alam, taman nasional, dan hutan lindung. Yang ketiga, ada organisasi internasional seperti kantor kedutaan. Subjek BPHTB. Yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Tarif dan dasar pengenaan BPHTB. A. Wajib pajak BPHTB. Pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan bahwa tarif BPHTB merupakan tarif tunggal sebesar 5%, yang mana penentuan tarif tunggal ini dimaksudkan adalah untuk kesederhanaan dan kemudahan perhitungan. Dasar pengenaan BPHTB. Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek pajak atau disingkat NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB, di mana dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis nilai perolehannya. Maka NPOP sebagai berikut. Yang pertama, jual beli. Yang menjadi NPOP adalah harga transaksi.
Yang kedua, waris, hibah, tukar menukar, pemberian hak baru, serta hadiah yang menjadi NPOP-nya yaitu nilai pasar. Yang terakhir, lelang yang menjadi NPOP-nya yaitu yang tercantum dalam risalah lelang. Menurut ketentuan pasal 6 ayat 3, bila NPOP tidak diketahui atau NPOP lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang menjadi dasar pengenaan adalah NJOP PBB. Dan apabila NJOP PBB belum ditetapkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 4, besaran NJOP PBB ditentukan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya yaitu cara menghitung PHTB. Untuk menghitung besaran nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP adalah dengan cara mengurangi NPOP dengan NPOPTKP. Dengan demikian, untuk menghitung besar BPHTB terhutang adalah BPHTB terhutang sama dengan tarif dikali NPOPKP atau 5% dikali NPOP dikurang NPOPTKP. Selanjutnya itu contoh soal. Sini ada contoh soal, yaitu Ibu Yeni membeli sebuah properti dengan luas tanah 300 meter persegi dan bangunan 200 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah yaitu 700.000 per meter dengan nilai bangunan 600.000 per meter persegi. Cara menghitung BPHTB yaitu harga tanah 300 meter dikali 600.000 yaitu 210 juta. Harga bangunan 200 meter persegi dikali 600.000 yaitu 120 juta. Sehingga jumlah harga pembelian rumah yaitu sebesar 210 juta ditambah 120 juta sama dengan 330 juta. Besaran NJOPTKP paling rendah sebesar 60 juta setiap wajib pajak. Sehingga nilai untuk perhitungan BPHTB yaitu 330 juta dikurang 60 juta sama dengan 270 juta. Jadi biaya BPHTB yang harus dibayarkan 5% dikali 270 juta sama dengan 13.500.000. Perlu diketahui nih bahwa nilai NJOPTKP yang ditetapkan bisa berbeda apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat. Jadi aspek ini juga perlu diperhatikan dalam menghitung BPHTB.